Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Riko Semawan, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi Bandung. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pelatihan Dwi Asas Karakter dengan Pendekatan Blended Learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hasil penelitian, khususnya penelitian dari Ibu Dwi Astuti dari Bogor yang mengatakan bahwa karakter sopan dan santun dan tekun pada anak di beberapa daerah yang mulai berkurang. Atas hal itu diperlukannya penyiapan anak ke depan dengan karakter yang baik. Untuk mendapatkan anak yang berkarakter baik, perlu juga disiapkan melalui pendidikan anak usia dini yang baik. Pendidikan anak yang baik diperlukan juga pendidikan para pendidik yang berkompeten, sehingga kapasitas guru sebagai pondasi keberhasilan dalam pendidikan anak usia dini dapat mendorong hasil anak yang baik. Dalam meningkatkan kapasitas diri, para pendidik mulai kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran secara online. Namun di abad 21 ini dan di era pandemi dan juga mulai beralih ke era new normal, menuntut pembelajaran juga mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi. Namun demikian, pembelajaran secara langsung pun tidak bisa terkalahkan oleh pembelajaran melalui teknologi apapun. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam pengembangan ini yaitu yang pertama mendeskripsikan kondisi objektif pelatihan Dwi Asas Karakter untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Dan yang kedua, mengembangkan pelatihan Dwi Asas Karakter dengan pendekatan blended learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Dan yang ketiga adalah mengetahui sejauh mana efektivitas model pelatihan Dwi Asas Karakter dengan pendekatan blended learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD ini. Penelitian ini dilaksanakan di Siameo Cecep yang berada di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang. Siameo Cecep ini adalah salah satu organisasi para menteri pendidikan se-Asia Tenggara yang membidangi khususnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga. Subjek dalam penelitian ini adalah para pendidik dan tenaga kependidikan khusus di bidang pendidikan anak usia dini. Dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development karena penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Dalam hal ini adalah pendidikan anak usia dini. Dilakukan dengan studi pendahuluan dari segi empiris juga teoritis, dilanjutkan dengan menyusun model hipotetik, validasi, uji coba terbatas, uji coba secara luas, dan penetapan model. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, gambaran kondisi objektif pelatihan Dwi Asas Karakter untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh hasil bahwa rata-rata para peserta yang mendaftar adalah lulusan berlatar belakang sarjana dengan profil kompetensi mereka belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas diri, khususnya pelatihan Dwi Asas Karakter. Pelatihan Dwi Asas Karakter yang dilakukan oleh Siameo Cecep menggunakan mode online.
pelaksanaan dilaksanakan selama 4 hari dalam 1 minggu. Secara teknis, peserta pelatihan akan berlatih dalam jaringan, di luar jaringan, dengan modus belajar mandiri dan tutorial. Di dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mendownload materi-materi yang disiapkan. Penilaian yang dilaksanakan berdasarkan atas perolehan skor post-test yang dilaksanakan di akhir kegiatan dengan batas skor 90. Apabila peserta mencapai skor, maka peserta dinyatakan lulus, dan apabila kurang, ya berarti mereka harus mengulangi. Selanjutnya adalah pengembangan model pelatihan ini dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Berdasarkan identifikasi kebutuhan, yaitu mengenai strategi pelatihan, strategi penelitian ini yang ditetapkan dengan mode blended training dengan bobot 20% tatap muka online, 30% belajar mandiri, 25% tutorial, dan 30% tatap muka secara langsung. Setelah model pelatihan tersusun, kemudian dilakukan validasi oleh para ahli komponen model-model pelatihan. Validasi untuk model pelatihan ini dinyatakan sangat valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil validasi yang diperoleh sebesar 85%. Dengan demikian, model pelatihan ini dapat diuji cobakan. Sehingga dapat diuji cobakan kepada peserta dengan jumlah 25 peserta dengan tahapan perencanaan seperti menyiapkan pesertanya, jadwal, instrumen kebutuhan, dan pretest dengan pelaksanaan yang dilaksanakan selama 2 minggu sebanyak 7 hari, yang pelaksanaannya secara umum dilaksanakan secara simultan dengan beban belajar 55 jam. Pelajaran menggunakan mode blended, yaitu kombinasi dari 2 instruksi model belajar dan mengajar. Sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran terdistribusi secara modern yang menekankan pada peran teknologi komputer. Secara teknis, peserta pelatihan akan berlatih di luar jaringan dengan modus belajar mandiri dan tutorial, dipandu dengan kegiatan tatap muka secara online dan juga secara offline. Di akhir pelatihan, peserta mendapatkan pertanyaan tentang materi, yaitu berupa post-test, serta mengisi angket kepuasan peserta atas pelaksanaan pelatihan sebagai tahapan evaluasi. Berdasarkan hasil uji coba terbatas, ada beberapa revisi yang dilakukan pada model pelatihan ini. Revisi yang dilakukan terhadap bobot dengan 75%, yaitu dengan tatap muka langsung 30%, tatap muka online 20%, belajar mandiri 25%, dan tutorial 25%. Revisi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Model pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Model yang sudah direvisi ini kemudian diuji cobakan kembali pada uji coba secara luas. Di uji coba pada produk ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan komponen-komponen mode yang telah disusun. Dalam revisi model ini dilanjutkan kembali dengan validasi, yaitu mendapat skor dari ahli yaitu 84%, yang berarti itu adalah sangat valid dan dapat diuji cobakan kembali.
Kemudian setelah uji coba, kami melakukan uji efektivitasnya melalui uji T yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji Wilcoxon sebagai prasyarat uji T, dan model ini dinyatakan efektif dengan ditunjukkannya hasil data dari table Paired Sample T-test bahwa SIG 0,000 atau kurang dari 0,05. Oleh karena itu, hasil pretest dan posttest berubah secara signifikan. Secara statistik deskripsi, pretest dan posttest dibuktikan dengan lebih tingginya nilai posttest, artinya model dua asas karakter dengan pendekatan blended learning mampu meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Berdasarkan data hasil uji coba luas yang diolah dengan menggunakan data yang tadi disebutkan dengan sampel Paired T-test. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pelatihan dua asas karakter dilakukan dengan moda online yang interaksi langsungnya masih terbatas dan belum menerapkan sistem blended learning. Yang kedua, pelatihan dua asas karakter dengan pendekatan blended learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD valid dan layak diterapkan. Yang ketiga yaitu model pelatihan dengan pendekatan blended learning efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD. Itu untuk hasil dari model pengembangan pelatihan dua asas karakter yang menggunakan pendekatan blended learning. Demikian hasil pengembangan model pelatihan dua asas karakter dengan pendekatan blended learning untuk meningkatkan kompetensi pedagogi pendidik PAUD yang telah saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.